Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 23 Desember 2021. Seperti biasa untuk pembahasan pertama, kita akan coba mereview sedikit indeks harga saham gabungan pada penutupan kemarin dan indeks regional Asia, di mana IHSG terpantau melemah 0,38% di antara perdagangan kemarin IHSG sempat menguat, namun pada penutupan kemarin ternyata IHSG turun dan juga mengakhiri perdagangan di posisi atau teritori yang negatif. Sedangkan indeks regional Asia terlihat cenderung mix dan pergerakan mix dengan kecenderungan menguat, di antara penguatan terjadi di Hang Seng dan juga Nikkei, sedangkan pelemahan terjadi di Straits Times atau bursa Singapura sebesar 0,19%. Dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX kompak menguat 0,61 dan 0,95%, sedangkan Dow Jones dan dua indeks utama Wall Street lainnya terpantau kompak menguat di perdagangan semalam. Wall Street menguat setelah adanya perhitungan akhir dari PDB kuartal ketiga 2021, di mana di angka tersebut atau final estimation itu Amerika Serikat mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% secara kuartal atau lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan perhitungan kedua atau perhitungan kedua 2,1% secara Q-on-Q, dan hal ini juga menyusul ekspansi 6,7% di kuartal kedua tahun ini. Indeks kepercayaan konsumen juga naik ke level 115,8 di bulan Desember, sehingga beberapa data tersebut mendorong adanya penguatan di bursa saham Amerika Serikat. Dari pasar komoditas, terpantau harga minyak mentah, baik itu WTI dan juga Brent kompak menguat masing-masing 0,23%, didorong oleh penurunan yang lebih besar dari ekspektasi persediaan minyak di Amerika Serikat. Sementara juga kenaikan harga didorong oleh sektor utilitas di Eropa yang beralih ke bahan bakar minyak dari gas alam untuk menjalankan pembangkit listrik akibat mahalnya harga gas alam di Eropa. Pelemahan terpantau di komoditas atau di harga batu bara yang melemah 1,81% menyusul pelemahan yang juga terjadi pada perdagangan kemarin. Batu bara masih terpantau diperdagangkan di atas 170 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk komoditas utama lainnya seperti CPO terpantau menguat 1,44% ke level 4.518 Malaysian Ringgit per ton. Untuk perdagangan hari ini, IHSG kami perkirakan lebih berpeluang untuk bergerak bullish dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.505 dan 6.570. Sedangkan untuk berita korporasi, kami merekap beberapa di antaranya, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 119%, menjadi 2,7 triliun rupiah sepanjang 9 bulan tahun ini. Sedangkan net income tumbuh lebih signifikan sebesar 550% ke level 605,9 miliar rupiah. Dengan kinerja tersebut, secara annualized atau secara tahunan, return on equity dari CMRI tercatat di kisaran 103,86%, sedangkan return on asset sebesar 52,26%. Dari market valuation atau rasio valuasi, Shimori saat ini diperdagangkan di PE 32,38 kali dengan PBV sebesar 33,63 kali.
Selain itu ada TOPS atau Total Indo Eka Persada yang menargetkan kontrak baru senilai 1,75 triliun di tahun mendatang. Yang terakhir ada MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk yang akan menerbitkan saham baru sebanyak 1,21 miliar lembar saham dengan harga pelaksanaan di kisaran 2.830 per lembar. Sedangkan dari target korporasi ini, MDKA menargetkan akan mendapatkan dana segar senilai 3,41 triliun rupiah. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini dan di perdagangan ke depan, beberapa hari perdagangan ke depan, kami rasa CSRA bisa Bapak dan Ibu perhatikan dikarenakan indikasi dari beberapa indikator seperti stokastik dan juga dari candlestick mendukung adanya penguatan pada CSRA. Stokastik bergerak di area oversold dengan tendensi golden cross, sedangkan dari candle CSRA membentuk pola inverted hammer. CSRA juga memiliki historical pergerakan di mana harga cenderung berbalik arah atau rebound ketika harga mendekati area exponential moving average 24 hari. CSRA juga sempat mendekati area klasik support di kisaran 474 dan CSRA sebenarnya ada klasik support sedikit atau bekas resisten di kisaran 470-an. Dengan begitu kami rasa trade buy bisa diperhatikan untuk saham ini di kisaran 492, sedangkan target price pertama di 535 dan target price kedua di 550. Stop loss kami sarankan di 474 atau area support terdekatnya, dan kalaupun ada penembusan di area 474, kita sarankan untuk cepat dilepas, karena CSRA ini kita rekomendasikan untuk trading jangka pendek. Yang kedua ada PSSI atau Pelita Samudra Shipping Tbk. PSSI juga masih dalam rentang bullish yang sangat baik, bisa kita katakan. Dengan pergerakan terakhir, PSSI membentuk pola hammer di antara exponential moving average dan diikuti dengan full body candle bullish. Sedangkan stokastik bergerak mendekati area oversold walaupun belum ada signal dari golden cross di indikasi tersebut. PSSI memiliki kecenderungan exponential moving average 13 sebagai dynamic support. Dengan begitu kami rasa PSSI juga bisa Bapak dan Ibu perhatikan dengan trade buy di area 418, sedangkan target price pertama di 442 dan target price kedua di 468. Stop loss kami sarankan di 402 atau area support terdekat, dan kalaupun ada penembusan di bawah 402, PSSI juga perlu diwaspadai. Yang ketiga ada DGIK atau Nusa Konstruksi Engineering. DGIK dari stokastik dan juga dari candlestick pattern sangat menarik jika kita melihat di sini adanya candle yang lebih cenderung ke arah inverted dan juga ditandai dengan candle bullish di perdagangan kemarin. Stokastik juga cukup menunjukkan adanya signal bullish di saham ini untuk beberapa hari ke depan. Dengan historical pergerakan, DGIK menggunakan exponential moving average sebagai area support kuat. Trade buy kami sarankan di area 208 untuk target price pertama di 234 dan target price kedua di 260. Stop loss di 196 dikarenakan memang area ini adalah area support yang kami rasa kalaupun ada penembusan di bawahnya, Bapak dan Ibu perlu waspadai dan juga perlu dijauhkan terlebih dahulu. Yang terakhir ada TRIS atau Trisula International Tbk. Dari jangka menengah TRIS masih cukup positif dengan adanya penahanan di kisaran exponential moving average 24. Kami rasa stokastik RSI yang mendukung adanya signal bullish ditambah candle yang mengarah ke pola hammer, kami rasa TRIS juga bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu dengan peluang adanya technical rebound dalam jangka pendek. Untuk itu trade buy di 230 dan target price pertama di 252, target price kedua di 260. Stop loss kami sarankan di 220. Seluruh saham yang kami rekomendasikan pagi hari ini kita rekomendasikan untuk trading jangka pendek.
Selanjutnya, edukasi dalam sepekan. Kita ingatkan kembali bahwa di tanggal 24 Desember 2021, Philips Sekuritas akan mengadakan online class dengan judul Bring Your Investment to the Next Level, Global Market. Acara ini akan diadakan hari Jumat ini, tanggal 24 Desember, pukul 4 sore sampai dengan selesai. Acara ini bisa Bapak dan Ibu ikuti secara gratis dengan platform ataupun dengan aplikasi Zoom Webinar. Untuk linknya, Bapak dan Ibu bisa akses menggunakan link yang ada di slide ini, atau Bapak dan Ibu bisa lihat atau cek di masing-masing WhatsApp group atau Telegram group. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita akan kembali satu menit lagi. Terima kasih. Baik, kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Di antara pertanyaan pertama, di sini ada yang sudah menanyakan mengenai Astra International dan juga BBNI. Kita mungkin lihat di sini di antara Bapak dan Ibu mencermati ya saham-saham blue chip yang beberapa waktu kemarin kita harapkan adanya efek window dressing yang akan meningkatkan beberapa emiten-emiten blue chip atau emiten besar tersebut. Bagaimana dengan pergerakannya hingga menjelang akhir tahun ini? Kami rasa Astra International perlu diwaspadai terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat ini Astra International dari dari candlestick pattern-nya lebih mengarah ke area bearish, dan ini terlihat ya, mungkin sangat jelas oleh Bapak dan Ibu semuanya. Sedangkan Astra International belum bisa kita pastikan apakah bisa tembus area 5.600 atau tidak, karena saat ini pun belum ada konfirmasi penembusan ataupun adanya pemantulan di area tersebut. Namun yang perlu diwaspadai 5.600 dengan pola seperti ini, kami rasa potensi untuk dicapai oleh Astra International. Dari pola sampai saat ini, Astra International masih bergerak dalam fase koreksi atau fase bearish-nya. Sementara untuk konfirmasi adanya falling wedge, kita belum bisa lihat di sini. Kenapa? Karena kalau boleh saya gambar terlebih dahulu untuk baik. Oke. Baik, di sini mungkin kita bisa tunggu ya di area Oke, kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin nggak begitu jauh ya. Saya rasa tidak mencapai area 5.325 atau Fibonacci retracement 1,618 karena di sini ada trendline bawah
area support trendline, kita bisa perhatikan nanti kalaupun ada pergerakan mendekati area trendline-nya. Bapak dan Ibu tinggal tarik aja, ataupun bisa tandai sendiri bagaimana trendline ini akan bergerak dan juga bagaimana trendline yang akan terjadi saat ini. Itu akan menahan pergerakan dari Astra International. Seharusnya kalaupun ada penahanan di sini, sebenarnya memang Astra International ini akan cenderung bergerak koreksi dan masih ke bawah ya. Jadi 5.600 ini kalau saya pribadi walaupun belum ada signal yang cukup kuat untuk menandakan adanya penembusan, tapi saya rasa dan cukup optimis Astra International ini akan tembus sedikit di bawah 5.600 dan nantinya mungkin ada bergerak di area trendline ini. Sedangkan untuk klasik support, Astra International punya klasik support di kisaran 5.550 ya, dan setelahnya mungkin kita tidak bisa melihat lagi klasik supportnya, karena di sini cukup jauh, klasik supportnya ada di kisaran 5.050, dan ini memang sangat jauh ya, sedangkan untuk dynamic support dari Fibonacci retracement ada di kisaran 5.325. Jadi area 5.550 sampai setidaknya ya paling rendah 5.325 bisa nanti dicermati oleh Bapak dan Ibu. Sembari kita melihat adanya signal apakah ini masuk ke flag atau tidak. Selanjutnya untuk BBNI. Dengan pergerakan saat ini BBNI juga kita masih sarankan untuk tahan. Jangan masuk terlebih dahulu karena potensial downside masih cukup terbuka. Area support yang belum dicapai oleh BBNI ada di kisaran 6.550. Dari stokastik belum menunjukkan adanya signal yang baik, tapi di sini pergerakan sudah mendekati area oversold. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu bisa cermati atau tunggu di area supportnya 6.550 untuk melihat apakah signal selanjutnya akan ada satu potensial rebound dalam jangka pendek. Namun kalau boleh saya beri tanda di sini, BBNI itu memang punya kecenderungan untuk koreksi dalam jangka waktu yang pendek. Setelah adanya penembusan atau penurunan, BBNI cenderung koreksi ya. Di sini kebetulan ada area support yang boleh saya tandai di kisaran 6.725, kemudian di sini ada penembusan sedikit, ada penembusan di bawahnya, kemudian harga bergerak menguat dalam jangka waktu 4 hari. Jadi ini memang sangat pendek. Jadi ini perlu diperhatikan lagi. 6.550 bisa diperhatikan atau sedikit di bawahnya untuk melihat adanya potensial rebound yang bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Namun secara keseluruhan kalau boleh kita berikan juga ya satu advice, kayaknya BBNI ini memang perlu diwaspadai karena nanti supportnya akan ada satu pembentukan support baru ya, karena di sini supportnya ditembus, kemudian di sini ada support lagi, di sini ada potensi penurunan atau potensi pembentukan support baru. Kalau dari Fibonacci retracement cukup jauh sebenarnya. Sebelum adanya 6.250 ini dari Fibonacci retracement, saya rasa ada exponential moving average yang akan menahan pelemahan dari BBNI terlebih dahulu. Selanjutnya untuk BMRI dan juga Bukalapak. Kita bahas dulu untuk BMRI. Yang pertama, BMRI sideways. Rentangnya masih di kisaran 7.325 sampai area 6.850-an. Jadi dengan candle seperti ini, formasi candle-nya kurang begitu baik. Di sini ada 3 white shoulders, kemudian di sini ada doji, dan di sini ada full body candle bearish. Jadi tekanan jual masih saya rasa akan terjadi, dan area selanjutnya atau area pengujian ada di kisaran 6.925 sebelum nanti akhirnya 6.850 ini menahan pergerakan dari BMRI. Jadi Bapak dan Ibu bisa cermati saja area supportnya. Yang pertama 6.925.
Untuk potensial upside, kalaupun memang di sini ada pemantulan di area support-nya, karena di sini kita mungkin karena sideways kita tidak bisa menggunakan Fibonacci retracement dan lain-lain, kita bisa gunakan saja acuan dari support dan resisten. Jadi support atau entry buy atau area yang layak untuk diperhatikan ada di kisaran 6925 sampai akhirnya nanti taking profit ada di kisaran 7.325. Mungkin BMRI masih akan cenderung bergerak di kisaran area tersebut atau di area support resisten tadi. Oke, kita bahas mungkin untuk Bukalapak ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat, mungkin Bukalapak sempat menguat ya. Bagaimana dengan Bukalapak? Perdagangan kemarin dan hari ini seperti apa? Oke, Bukalapak kalau seperti ini kita masih belum bisa sarankan ya Bukalapak untuk masuk, walaupun memang sudah tembus di area 400-an, atau jika berkaca dari IPO kemarin sudah kurang lebih 50% penurunan. Tapi dengan begitu kita belum bisa sarankan untuk beli, karena dari formasi dan juga historical pergerakannya, Bukalapak ini masih bergerak dalam fase bearish. Exponential moving average 24 menjadi area resisten. Dan untuk yang terakhir di sini Bukalapak tertahan di bawah EMA 13. Jadi dalam jangka waktu yang pendek kami rasa investor dan juga para pelaku pasar lainnya masih menilai Bukalapak layak untuk koreksi atau dijual atau dibuang istilahnya. Belum bisa kami sarankan untuk entry buy. Selanjutnya untuk BBRI dan juga MDKA. BBRI dulu kita bisa bahas. Oke, mungkin kalau untuk saham-saham atau emiten-emiten yang bisa dikatakan besar atau blue chip, saya rasa koreksinya atau trennya ini masih cenderung dalam fase bearish ya. Kalau tadi kita sudah bahas BBNI, itu juga masih dalam fase bearish. BMRI itu fase bearish. Dari BBRI juga kita masih lihat di sini adanya satu tren dari jangka pendek hingga menengah ini masih dalam fase bearish. Jadi di sini ada seharusnya ya pemantulan itu ada di kisaran area apa namanya trend line bawah. Jadi Bapak dan Ibu bisa apa namanya bisa ditandai sendiri untuk trend line-nya. Jadi kalau misalkan kita mau pastikan ya area-areanya. Di sini BBRI udah tembus area support, kemudian support dia karena udah nggak ada lagi, kita bisa gunakan di sini. Ini area penahanan terlebih dahulu ya, 3.990, 3.990 di sini ada, atau 3.980 sampai 3.990, di sini ada area penahanannya dulu ya. Kalau dari Fibonacci retracement jelas ini cukup jauh. Nah, seperti ini. Jadi mungkin bisa digunakan juga 3.990 sampai 3.940 rentang atau range tersebut bisa kita gunakan untuk area pengamatan atau bisa digunakan sebagai area beli kalaupun nanti BBRI mensignalkan adanya bullish reversal di sini. Jadi kita bisa masuk dan manfaatkan adanya rebound sesaat untuk BBRI. Oke, tadi pertanyaannya untuk MDKA apakah bisa hold atau lepas? Atau MDKA masih bisa bullish? Dan untuk BBYB apakah juga bullish? Oke, kita bahas dulu MDKA apakah masih bisa bullish atau enggak. MDKA masih punya ruang sebenarnya ya Bapak dan Ibu. Di sini area resistennya 3960. Jadi tunggu dulu atau Bapak dan Ibu bisa sell on strength aja di 3960, tapi itu target price pertama ya. Karena target
price kita dari rekomendasi sebelumnya, tanggal sebentar. Oke, di sini ada rekomendasi Philips Sekuritas 15 Desember, kalau boleh saya buka lagi. Target price kedua ada di kisaran 4.200, untuk target price pertama ada di 3960. Jadi kalaupun ada pencapaian area 3960, Bapak dan Ibu bisa atau kita persilakan juga untuk jual, entah sebagian ataupun seluruhnya. Tapi di sini dari rekomendasi kita masih optimis, MDKA masih akan bergerak di kisaran 4.200-an. Seperti itu ya, 4.200 lebih tepatnya. Bisa di hold atau enggak? Kesimpulannya saya masih sarankan untuk hold. Begitu juga dengan BBYB, bagaimana dengan proyeksinya? BBYB kami rasa juga masih akan menguat, dan saran saya juga masih bisa di hold untuk BBYB. Untuk target kebetulan pas di tanggal 15 Desember, tanggal yang sama, kita rekomendasikan beli sampai target price pertama di 2770. Karena sudah tembus ya area 2770, jadi target harga selanjutnya di 2860. Jadi resisten ini ya, kita bisa gunakan area untuk entry sell atau sell on strength ya, strategi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Keduanya bisa di hold sampai area resisten atau target price yang sudah ditetapkan. Selamat pagi, bagaimana dengan BDMN? Kalau mungkin tadi Astra International kita sudah bahas, jadi mungkin kita masuk ke BDMN. BDMN trennya kurang menarik ternyata. Di sini sudah ada satu pergerakan dead cross mendekati area overbought, dan BDMN ini historicalnya masih tertahan juga ya di area EMA 24. Jadi ini sudah menguat, kemudian di sini ada satu pergerakan dead cross mendekati area EMA 24. Saya rasa EMA 24 ini akan kembali menjadi dynamic resisten kuat. Kedepannya BDMN saya rasa kecenderungannya akan bergerak bearish dengan target harga ya. Kalau bisa kita coba lihat di sini atau berkaca. Oke, BDMN jika kita gunakan swing low yang ini dan juga swing high yang ini, karena ini adalah satu pergerakan dari minor trend. Oke, sorry. Ini sekaligus kita mengulas sedikit ya untuk membahas tentang minor dan juga swing low dan swing high. Jadi di sini penentuannya. Nah, kelihatan di sini BDMN ada satu reversal atau rebound dari level 1,618 Fibonacci retracement atau 2.300 dari segi nominal. Kita bisa manfaatkan lagi atau kita bisa gunakan asumsi ini sebagai acuan ke depannya. Walaupun kita belum tahu pasti, tapi kita bisa gunakan acuan dari pergerakan historicalnya. Oke, di sini kita sudah hubungkan swing low dan swing high. Sorry. Jadi untuk target harga selanjutnya, kalau kita gunakan Fibonacci retracement 1,618 ada di area 2190. Ya, jadi seperti ini kurang lebih ya untuk targetnya BDMN. Tunggu dulu di 2190, nanti kalau ada confirm lebih kuat lagi adanya reversal di area tersebut, kita bisa gunakan dan manfaatkan untuk trading jangka pendek. Seperti itu ya. Untuk sementara kita sarankan seperti itu. Untuk target price-nya nanti menyusul adanya signal rebound di sini. Selanjutnya TINS dan DMMX. Timah TBK. Hari ini walaupun Timah terpantau menguat, tapi kami rasa di sini Timah juga masih akan tertahan di kisaran EMA 13 hari, atau setidaknya EMA 24 sebagai resisten keduanya. TINS dari stokastik cukup baik, adanya golden cross di area oversold, kemudian juga candle formasinya cukup positif, tapi sayangnya di perdagangan kemarin TINS ini koreksi ya, dan membentuk pola dark cloud, lebih ke arah dark cloud, jadi perlu diwaspadai terlebih dahulu.
Kalaupun memang ada ruang penguatan, saya rasa TINS juga ruang penguatannya sudah mulai tertahan ya. Jika melihat dari historicalnya 1520 sampai area, karena mungkin di sini agak cukup tinggi ya. Dia punya support memang mendekati area 1520. Di sini 1525. Kemudian di sini 1530. Jadi memang 1525 ya kalau bisa kita gunakan level klasik support terlebih dahulu. Oke, di sini ya 1525 itu target harga pertama, 1525. Untuk kedepannya atau target harga yang melebihi di atas area tersebut kita belum bisa lihat ya. Karena dari historicalnya TINS ini bergerak di bawah EMA 13 atau exponential moving average jangka waktu yang pendek. Jadi proyeksinya atau pandangannya TINS ini masih koreksi sebenarnya dalam jangka pendek, tapi adanya rebound ini atau satu reversal ini potensi untuk mengarahkan TINS ke area 1525 atau bekas supportnya. Seperti itu. Selanjutnya DMMX ya. DMMX. Oke. Ada satu lonjakan dari volume perdagangan DMMX di perdagangan kemarin. Bagaimana dengan pergerakan hari ini? Apakah masih potensi untuk dilanjutkan atau tidak? Kita lihat di sini DMMX ada kecenderungan bergerak di area EMA 90. Tertahan di area EMA 90 dan kalau misalkan kita berkaca dari pergerakan sebelumnya, DMMX ini punya area support, area resisten di kisaran 0,618 Fibonacci retracement. Nih, biar lebih jelas lagi Bapak dan Ibu bisa lihat. Di sini ada 0,618 Fibonacci retracement atau di kisaran 2760-an. Jadi DMMX waktu itu tembus ya. Tembus area 2760, tapi nggak lama juga saya rasa di satu perdagangan itu kembali menahan ya, diturunkan kembali ya pergerakan harganya. Di sini juga 2560 tertahan, kemudian di perdagangan hari ini kita bisa gunakan area tersebut untuk area penahanannya. Nah, di sini ya kurang lebih 2760. 2760 bisa menjadi penahanan pergerakan dari DMMX. Kedepannya seperti apa? Saya rasa tunggu dulu adanya breakout 2760. Kalau di perdagangan hari ini ada satu indikasi dari volume dan juga dari candle yang cukup solid, adanya breakout di atas area resisten tadi, kita bisa sarankan untuk perhatikan lagi ke depannya karena di sini ada area resisten yang mungkin bisa dicapai oleh DMMX ke depannya dari kisaran 2930. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita bisa bahas sedikit untuk Wahana Interfood Nusantara atau KOKO, prediksinya seperti apa. KOKO ini breakout area 90 ya. Baik. Signal awal yang cukup baik karena di sini historicalnya COCO ini tertahan di bawah EMA 90. Adanya penembusan di atas area EMA 90 kemudian tidak bisa dilanjutkan dengan pola atau tren bullish selanjutnya. Jadi adanya penahanan di atas EMA 90 ini masih bisa kita perhatikan. Jadi setidaknya COCO kalau belum dimiliki oleh Bapak dan Ibu, saya sarankan untuk perhatikan dulu, jangan terburu-buru untuk masuk. Perhatikan area ini lebih dekat kalau untuk Bapak dan Ibu ya, untuk lebih jelasnya seperti ini kurang lebih. 280 berarti ya. 280 ini area pengamatan, karena kalau ada penembusan di bawah 280, Bapak dan Ibu perlu pertimbangkan kembali, atau bisa dijauhkan langsung, karena ini bertepatan juga dengan exponential moving average 90 hari. Jadi kalau ada penembusan jauh dari 280 atau setidaknya breakout lagi 270, nah ini udah confirm bahaya. Perlu dijauhkan untuk COCO. Tapi kalau ada reversal di area 280, boleh kita cicil beli atau spekulatif buy lagi. Target harganya nanti kita menyusul ya, adanya rebound, kita belum bisa lihat karena di sini belum ada reboundnya.
Jadi kalau nanti sudah ada confirm rebound dari candlestick dan stokastik ada satu signal positif, kita bisa coba berikan target harga ke depannya. Seperti itu kurang lebih. Selamat pagi untuk Java. Swing sampai Januari apakah bagus? Sorry, CPFA. Swing trade, Java Confit TBK, apakah masih bisa atau tidak? Saya bisa katakan Java ini perlu berhati-hati ya, Bapak dan Ibu. Tapi memang di sini adanya penahanan di area 1545 ya. Ini ada area supportnya 1545. Dan kalau kita lihat di tanggal atau di tahun ini ya, ini adalah area atau level kedua atau mungkin ketiga terendah ya, karena di sini ada di bulan Januari ini sempat di kisaran 1290. Tapi memang kita perlu lihat dulu 1545 ini bisa menjadi penahanan atau area penahanan atau tidak. Karena dari tren ini cenderungnya masih bearish sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi menyarankan Java ini memang lebih berhati-hati ya, sangat-sangat berhati-hati karena itu tadi trennya masih bearish. Jadi kita belum yakin adanya bullish trend yang terjadi saat ini. Kalaupun Java nanti masih tertahan dan cukup kuat area 1545 ini untuk menahan pergerakan dari Java, saya rasa bisa diperhatikan 1545 untuk entry level. Untuk sementara waktu, saya sarankan, kalaupun untuk menghindari resiko yang lebih besar, baiknya untuk dijauhkan dulu Java. Masukkan dulu saja ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu, dan kalau untuk swing trade, layak atau tidak, saya rasa resikonya lebih besar. Saya pribadi tidak menyarankan. Seperti itu. Selamat pagi, boleh bantu advice strategi saham MCAS? Apa oke untuk masuk lagi? Oke, dan bagaimana cara mengeluarkan indikator MA atau EMA ya, 13, 24, 90 seperti yang terlihat pada chart. Kita bahas dulu MCAS. MCAS breakout area 90, ini waspada ya, signal ini sebenarnya sudah signal awal nih. Bapak dan Ibu perlu mewaspadainya. Karena secara historical MCAS ini menggunakan EMA 90 sebagai area rebound atau pemantulan. Jadi di sini, nah bisa dilihat, kita bisa zoom out lagi, EMA 90 ini menjadi area penahanan kuat. Nah di sini ada satu pergerakan yang apa ya, tidak normal ya, tidak seperti historical pergerakan dari MCAS. Jadi adanya breakout, ini perlu waspada. MCAS seperti apa? MCAS saat ini saya rasa sedang uji atau menuju area 9250 atau level support. Seperti apa ke depannya, saya belum sarankan untuk masuk kembali di MCAS, walaupun memang saat ini MCAS sudah mencapai area support ya, tapi area support ini kan belum tentu menjadi support pemantulan atau support kuatnya. Kita tunggu dulu adanya candlestick yang lebih meyakinkan. Seperti itu. Dan juga indikator lain yang mendukung adanya satu rebound. Tapi yang jelas memang koreksi MCAS ini sudah sangat dalam, jadi kalaupun ada technical rebound yang terjadi, bisa kita asumsikan sebagai momen untuk beli dan manfaatkan adanya pembalikan arah dalam jangka waktu yang pendek. Baik, selanjutnya seperti apa untuk memunculkan exponential moving average di poems.co.id. Bapak dan Ibu bisa pilih menu indikator. Di sana banyak sekali, jadi Bapak dan Ibu tinggal ketik saja EMA, exponential moving average, nanti di sini ada muncul moving average eksponensial. Kita klik, nanti ada muncul di sebelah kiri ini, pojok kiri. Kalau untuk merubah angkanya, karena di sini kan pengaturannya kan masih di angka 9 ya, pengaturan awal di EMA 9.
Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menggunakan strategi masing-masing, kalau misalkan untuk merubahnya, tinggal pilih setting, kemudian di situ ada opsi untuk merubah, entah itu 13, ataupun 24, ataupun 90, Bapak dan Ibu tinggal atur saja, kemudian warna juga bisa diatur sesuai dengan kenyamanan dari penglihatan Bapak dan Ibu masing-masing ya, untuk warna. Seperti itu. Jadi, itu caranya ya, atau apa namanya, tutorialnya. Oke. Oke, selanjutnya untuk BRIS dan ACST ya, technical analysis-nya untuk BRIS. Sorry. Kita lihat dulu BRIS seperti apa technical analysis-nya. BRIS ternyata memang benar akan menuju area support sepertinya. 1710 ini potensi memang untuk dicapai. Karena di sini supportnya, yang support dekat ya, itu ada di kisaran 1700 atau 1800 ya di sini. Ini udah ditembus. Jadi memang area support-nya itu potensi sekali untuk ditembus oleh BRIS. Di sini ada satu koreksi ya. Koreksi itu maksudnya bearish trend, kemudian ada sedikit kenaikan, itu bisa kita katakan sebagai koreksi, karena tren secara keseluruhannya itu dari fase bearish, atau masih dalam fase bearish. Ya, mungkin seperti pandangan di webinar sebelumnya, BRIS ini potensi menuju area 1710, bertepatan juga dengan classic support, dan juga dynamic support eksponensial, dynamic support Fibonacci retracement. Ini kombinasi yang tepat ya, maksudnya dua indikasi ini benar-benar menunjukkan ke arah yang sama, 1710, jadi kita tinggal tunggu adanya rebound di 1710 bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Untuk saat ini kita belum bisa berikan target price-nya karena belum ada konfirmasi dari si candle bullish di area 1710. Oke, selanjutnya tadi ACST ya. Aset Indonesia Tbk, aset tertahan, sepertinya masih tertahan di kisaran 220. Ini ada satu area support yang saya rasa ini untuk sampai saat ini ya cukup kuat menahan laju pergerakan ACST. Dan ini juga tertahan nih di sini. Oke. Ini tertahan, kemudian stokastik masih berada di fase neutral, walaupun tidak begitu baik signalnya ya, tapi kita bisa asumsikan untuk tetap hold, dengan asumsi ACST ini bisa bergerak mendekati area dynamic resistance, exponential moving average, dan mungkin 24 hari bisa digunakan sebagai target harga selanjutnya. Tetap perhatikan guidance yang kita berikan di rekomendasi kemarin. Selanjutnya ARTO dan BBYB. Tapi nanti mungkin BBYB sudah dibahas ya. Kita bahas saja dulu untuk ARTO. Karena memang ARTO ini sudah menguat selama 3 hari dan sudah breakout area resisten terdekat ya. Di sini area resistennya ada di kisaran 16.500. Historically juga sempat tembus ARTO. Di sini ada resisten lagi. Jadi boleh saya tandai saja biar tidak pusing melihat support-support yang ditandai. Jadi resisten-resisten yang ditandai mungkin seperti ini. Ini resisten pertama, kemudian ini tembus di atas sedikit resisten yang pertama, dia bentuk resisten kedua. Di sini ada penembusan lagi area resisten ini. Di sini dia bentuk lagi area resisten baru. Di sini ya, mungkin saya boleh tandai dulu ya untuk titik-titik swing high dan swing low yang bisa kita tarik. Mungkin kurang lebih di sini. Ini untuk minor trend ya. Jadi minor trend itu memang akan lebih cepat. Nah, kalau kita gunakan titik swing low ini, dengan swing high ini, kita bisa gabungkan Fibonacci retracement. Oke, mungkin untuk pembahasan itu akan lebih detail di technical class selanjutnya, jadi Bapak dan Ibu bisa tunggu untuk agenda selanjutnya. Baik, ini memang ada satu kecenderungan ARTO menuju area 1,618, tapi belum sempat mencapai area tersebut, kemudian koreksi. Adanya penembusan sedikit di atas area resisten tadi, itu juga bisa kita asumsikan bahwa saat ini ARTO potensi juga untuk mengalami koreksi jangka pendek.
Nah, seperti ini. Baiknya memang kita perhatikan dulu ya, kalaupun memang ada momen untuk sell on strength, baiknya untuk dieksekusi, baiknya untuk jalankan strategi tersebut. Kalau dari fasenya, Arto ini kita bisa lihat di sini mungkin untuk resisten itu. Baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Arto ini agaknya bullish ya, trennya ini agaknya bullish. Tapi di sini kita bisa lihat Arto ini sebenarnya masuk ke fase bearish. Nah, di sini kelihatan. Oke, sini fase bearish dari secondary trend ya. Oke, nah di sini ada satu pencapaian lagi level yang sama, tapi di sini ada satu bullish trend dari minornya. Nah, ini jangka menengah sebenarnya kita khawatirkan adanya satu pola yang namanya rising wedge. Rising wedge itu adalah continuation dari pola sebelumnya. Jadi pola sebelumnya bearish, continuation-nya pasti nanti akan ke bearish lagi. Nah, ini kita khawatirkan seperti itu. Jadi, kalaupun untuk trading, memang jangka pendek ini sangat tepat untuk diterapkan di Arto. Untuk jangka menengah, kita masih perlu waspada ya, karena signal ini masih ada nih, masih muncul. Asumsi pertamanya ini adalah rising wedge. Jadi, kembali lagi ke strategi jangka pendek saja. Unilever bagaimana analisanya? Oke, bagaimana dengan Unilever? Unilever koreksi ya. Unilever jangka pendek masuk ke fase koreksi ya. Ini bahaya sebenarnya. Perlu diperhatikan. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini kurang lebih. Di sini kita bisa hubungkan dulu 4360 dengan level swing high-nya. Memang tidak tepat ya bergerak di area 1,618 Fibonacci retracement. Di sini ada sempat pemantulan, adanya satu koreksi. Bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Di sini ada satu rebound ya, tapi rebound ini kita belum bisa gunakan untuk entry buy. Sorry. Belum bisa kita gunakan untuk entry buy karena cukup resiko. Cukup beresiko, walaupun stokastik sini juga positif. Signalnya juga arahnya memang masih positif. Jadi kalau penutupan Unilever ini positif sampai perdagangan hari ini, membentuk pola inverted hammer, saya rasa untuk hari besok, Bapak dan Ibu bisa spekulatif buy, atau bisa juga cermati pergerakan pre-opening-nya. Karena kalau ada penguatan yang lebih berlanjut, kita bisa manfaatkan atau kita bisa rekomendasikan untuk buy. Target harganya sesuai historical pergerakannya, Unilever ini cenderung tertahan di kisaran EMA 13 hari. Jadi area 4.240 itu adalah target harga yang bisa kita tunggu. Untuk spekulatif buy besok, kurang lebih 3,5%. Oke, seperti itu untuk Unilever. Selanjutnya BEPS dan EMTK. Berkah Beton Sedaya sebelumnya. Oke, seperti apa ya? Oke, Berkah Beton Sedaya, 3 hari bullish. Hari ini uji resisten 4.800. 4.800. Kalau kita coba lihat dari rekomendasi Philips Sekuritas kemarin di kisaran 4.800 sampai 5.230. 4.800 ini sudah masuk target price pertama, jadi ini sudah tercapai. Bapak dan Ibu bisa cicil jual atau jual keseluruhan. Dan untuk target harga selanjutnya ada di kisaran 5.230. Masih bisa ditunggu kalau Bapak dan Ibu masih punya ya istilahnya time frame yang cukup panjang ya. Seperti itu untuk ditunggu ya ke depannya.
Oke, ya kurang lebih mungkin seperti itu. Kita coba gunakan dulu 5.230 untuk target harga selanjutnya. EMTK juga dari rekomendasi kita udah apa namanya? Sepertinya sudah ini ya, sudah capai target harga ya. Jadi atau target price ya. Jadi dari rekomendasi tersebut juga baiknya dilepas. Untuk pergerakan saat ini EMTK menguat, kelihatannya ini masih agak nempel ya di kisaran 2270. Konsolidasi cukup panjang ya 1 minggu. Baiknya ini di hold aja. Baiknya ini dijauhkan aja, di sell kalau memang sudah memiliki EMTK sebelumnya. Karena nanti kalau saya pribadi melihat seperti ini, enaknya tunggu lagi kalau dia ada koreksi. Seperti itu. Di pembahasan sebelumnya juga kita sudah bahas untuk target-target atau entry buy selanjutnya. Jadi bisa perhatikan level tersebut. MSIN. Agaknya ini sudah sangat tinggi ya. Jadi adanya peluang untuk sell saya rasa sangat disarankan untuk lepas karena target harga dan juga strategi selanjutnya kita masih belum begitu yakin dengan pergerakan saat ini. Kalau sudah pegang Inco, bagaimana sebaiknya untuk jangka menengah, sell, buy, atau hold? Jangka menengah ya. Kita coba lihat Inco. Oke, mohon maaf sebelumnya mungkin ada satu gangguan. Kita kembali lagi ya ke jaringan yang lebih stabil. Inco sampai saat ini bisa di hold atau tidak? Perhatikan dulu koreksinya. Karena Inco ini sudah keluar dari range-nya. Support dia memang kan sebelumnya di kisaran 4710. Di sini ada penembusan, tapi setelahnya harga kembali bergerak di atas. Jadi adanya penembusan di area 4710 ini adalah signal awal yang cukup negatif sebenarnya. Ada penembusan di bawah support, ini berarti akan membentuk satu pola baru dari tren sebelumnya. Inco itu ada di area kisaran 4.470 untuk support selanjutnya. Dan untuk jangka menengah, saya rasa dengan tren seperti ini, memang baiknya untuk tahan dulu. Kalaupun memang sudah punya saham Inco, Bapak dan Ibu bisa tunggu, lebih sabar, sembari menunggu adanya momen untuk average down. Tapi average down ini sampai saat ini kita belum bisa sarankan di titik berapa, karena support ini memang harus dicapai terlebih dahulu. Atau di tes terlebih dahulu, sejauh apa atau sekuat apa level psikologis 4.470 ini menahan laju pelemahan dari Inco. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan lagi. United Tractor banyak direkomendasikan di beberapa artikel menuju target price 24.000. Apakah forecast ini tepat? Sebenarnya untuk tepat atau tidak, masing-masing dari analis memiliki proyeksi dan pandangan sendiri, sehingga Bapak dan Ibu bisa cermati dulu pergerakannya, memang dari teknikalnya seperti apa, apakah sudah layak untuk entry buy atau tidak, itu akan lebih tepat lagi dibandingkan kita melihat apakah ini layak, apakah ini tepat, apakah ini akan benar-benar menuju ke area 24.000, saya rasa itu bakal menjadi satu hal lain ya, hal selanjutnya nanti kalaupun memang seiring berjalannya waktu ya, tahun, nanti kita lihat adanya perkembangan dari realisasi kinerja pendapatan perseroan seperti apa, kemudian juga kita bisa perhatikan utamanya yaitu technical analisisnya untuk entry buy-nya. Nah, kalau dari teknikalnya, sebenarnya ini United Tractor ini bergerak dalam
fase bearish. Seperti itu. Jadi kalaupun momentum untuk beli saat ini, saya sarankan untuk tahan dulu, jangan jangan terburu-buru untuk masuk dan koleksi saham United Tractor di area ini. Jadi area yang bisa kita tunggu mungkin ini ada di 21275. Height-nya 23350. Nah, ini ada support. United Tractor memang sempat rebound di area support, tapi dengan tren seperti ini, saya rasa tren selanjutnya, United Tractor ini potensi untuk menuju area support selanjutnya ada di kisaran 19.975 sampai 20 ribuan. Di sini ya, ini 1,618 Fibonacci retracement. Trennya bearish, belum bisa kita rekomendasikan untuk beli, tapi kita bisa proyeksikan atau kita bisa asumsikan target harga selanjutnya itu mendekati area 20.000 sampai 19.975. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti bagaimana dengan target harga selanjutnya? Kita bisa lihat dulu trennya seperti apa. Apakah sudah masuk ke reversal bullish atau tidak? Nanti baru kita tentukan target harganya. Gitu ya, kurang lebih. Baik, oke. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, itu berarti saya harus mengakhiri Pilih Morning Market Call. Tapi kita ingatkan kembali bahwa Pilih Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung join saja dengan link Zoom webinar yang dibagikan ke masing-masing grup WhatsApp ataupun Telegram. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.